Shalom, selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang penuh kasih karena Dia berikan hari baru buat kita. Sebelum kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita mohon pimpinannya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmani, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beristirahat di malam hari dan kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan kesegaran baru. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan memulai kegiatan kami sepanjang hari ini, tapi sebelumnya izinkan kami untuk membaca firman-Mu. Terangi hati kami supaya kami mampu memahami kedalaman firman-Mu. Kami siap untuk memahaminya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, bacaan pada pagi hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026 diambil dari Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu, murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adapun renungan pagi hari ini bertemakan bekerja seperti Yesus. Mengenai kerja dan pekerjaan, orang Eropa memiliki pemahaman yang berbeda. Bagi orang Jerman, hidup ini adalah untuk bekerja, tetapi bagi orang Prancis, bekerja untuk hidup. Artinya, orang Jerman sebegitu rajinnya, seolah-olah akan menjadi suatu penyakit apabila mereka tidak bekerja. Mereka akan selalu bekerja tanpa memikirkan faedahnya. Sebaliknya, orang Prancis akan bekerja apabila ada keuntungan atau faedahnya untuk hidup. Bagaimana dengan orang Indonesia? Kenyataan di sekitar kita menunjukkan ada orang yang rupanya merasa senang apabila bisa hidup tanpa harus bekerja, bagaimanapun caranya. Sebaliknya, banyak di antara kita yang rajin bekerja tetapi tidak memperoleh hidup yang layak, yang sejajar dengan keringat dan kerajinannya. Pembacaan Alkitab kita hari ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Tersirat bagaimana perempuan Samaria ini mengartikan tentang kehadiran Sang Mesias. Ia mengungkapkan, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Perempuan ini memahami bahwa Sang Mesias datang ke tengah-tengah dunia dalam rangka bekerja memberitakan segala sesuatu.
Di sini kita mendapat gambaran bahwa dalam dunia ini Yesus pun bekerja dalam rangka memberitakan Injil. Bagaimana Tuhan bekerja? Alkitab mengungkapkan bahwa Yesus bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja dengan giat, rajin, dan tak mengenal lelah. Malah kadang-kadang Yesus lupa makan oleh karena kesibukannya dalam memberitakan Injil seperti dinyatakan dalam ayat 31 dan 34. Yesus malah menegaskan bahwa fokusnya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tidak ingin melalaikan kepercayaan yang diberikan Allah Bapa untuk memberitakan pekerjaannya. Yang ada dalam dirinya adalah bagaimana pekerjaan itu dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Bagaimanakah sikap kita selama ini dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang telah dipercayakan oleh Allah? Adakah kita juga melakukannya dengan kesungguhan dan kesetiaan? Agar dapat berjalan di jalan damai sejahtera sesuai dengan tema tahunan jemaat kita, kiranya kita bisa berfokus pada tujuan kita di dunia ini, yaitu mempersembahkan diri untuk bekerja demi memberitakan Injil Tuhan melalui seluruh aktivitas kita sehari-hari seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan rahmani, terima kasih Tuhan buat firman yang Engkau berikan kepada kami. Ajarkan Engkau kembali mengajarkan kepada kami untuk kami bisa melakukan tugas dan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami dengan kesungguhan dan dengan kesetiaan. Ajar kami juga untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati pada hari ini, sepanjang hari ini, agar kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan kesungguhan hati kami. Inilah permohonan kami dan sembah syukur kami. Dalam Kristus, kami berdoa dan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.